Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik merespons dipecatnya Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Kim Sang-sik yang menjadi rival baru Shin Tae-yong di Asia Tenggara cukup terkejut. Apalagi keduanya sempat bertemu usai skuad Garuda mengalahkan Arab Saudi. Pelatih Vietnam itu menyayangkan bahwa Shin Tae-yong dipecat dari timnas Indonesia. Namun, ia yakin bahwa seniornya di Korea tersebut akan mendapatkan masa depan yang bagus. Shin Tae-yong adalah pelatih dan senior yang hebat. Dia orang baik. Jadi, saya pikir ada jalan yang bagus untuk masa depannya, pungkas pelatih Vietnam. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Besaran kenaikan pajak pertambahan nilai, PPN, sebesar 12% resmi berlaku pada Rabu, 1 Januari 2025. Kenaikan PPN 12% hanya berlaku untuk barang-barang yang tergolong mewah saja. Dilansir dari Kompas.com, berikut daftar barang yang tidak terkena PPN 12%. 1. Beras jagung, 2. Kedelai, 3. Buah-buahan, 4. Sayuran, 5. Ubi jalar, 6. Ubi kayu, 7. Gula, 8. Ternak dan hasilnya, 9. Susu segar, 10. Unggas, 11. Hasil pemotongan hewan, 12. Kacang tanah, 13. Kacang-kacangan lain, 14. Padi-padian, 15. Ikan, 16. Udang, 17. Biota lainnya. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Amin. Kesedihan Marcelino Ferdinand usai Shin Tae-yong dipecat. Gelandang tim nasional, Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, menuliskan pesan perpisahan yang sangat mendalam untuk pelatihnya, Shin Tae-yong, yang baru dipecat oleh PSSI. Bos, aku cuma ingin mengucapkan terima kasih untuk semua hal yang sudah kamu lakukan dan sampai bertemu kembali kelak di masa depan, ditulis pria yang akrab disapa Marceng itu. Marcelino juga menantikan pertemuannya dengan Shin Tae-yong pada Maret mendatang. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Amin. Kendati belum remaja, Rafathar Malik Ahmad dan Bilqis Humairah Razak mendapat uang jajan yang cukup fantastis dari kedua orang tua mereka masing-masing. Ayu Ting Ting mengungkap kalau dia tak memberikan uang jajan dalam bentuk tunai, kartu tersebut diisi Rp500.000 tiap minggu atau setara Rp2 juta per bulan. Saat usia 7 tahun, Rafathar Malik Ahmad diriwayatkan memiliki besaran uang jajan Rp100.000 sehari. Itu berarti dalam sebulan, Rafathar mendapat Rp2,8 juta hingga Rp3,1 juta. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Amin. Dedi bercerita bahwa ibunya sempat tertarik menjadi seorang muslim. Bahkan ucapannya dimulai dengan pertanyaan kepada cucunya, Aska, mengenai menjadi mualaf. Sempat kaget, Dedi mengeluarkan diri untuk membantu ibunya masuk Islam jika sudah siap. Namun, selang beberapa waktu, Heniwati berubah pikiran. Dia setia pada agamanya yang lama. Baik Heniwati maupun Omar Sunjojo adalah seorang Katolik. Katolik juga agama yang kini dianut putra Dedi, Aska Corbuzier. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Amin. Penampilan ketiga anak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina saat merayakan malam pergantian tahun 2025 mencuri perhatian. Ketiganya mengenakan baju batik dengan motif yang sama. Kemeja Rafathar yakni Barocho Kids T-shirt dibanderol dengan harga Rp5,85 juta. Sementara punya Rayanza dengan model yang sama namun harganya Rp5,4 juta. Lili memakai Barocho baby dress yang dibanderol dengan harga Rp7,4 juta. Bagaimana menurut kalian? Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Amin. Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo alias Deddy Corbuzier merupakan anak dari pasangan Omar Sunjojo dan Heniwati. Kala itu, kedua orang tua Deddy Corbuzier memilih untuk hijrah ke Jakarta demi mengejar mimpi. Heniwati sendiri sebenarnya merupakan anak dari keluarga kaya raya yang memiliki pabrik rokok dan emas di Malang. Sementara sang ayah adalah pria dari Banyuwangi, Jawa Timur. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Amin. PSSI pecat Shin Tae-yong, begini respons Jokowi.
Juru taktik asal Korea Selatan itu diberhentikan usai memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, merespons hal tersebut. Ia ditanyakan ke Erick Thohir, tanyakan ke Ketua PSSI. Semua keputusan ada di sana, katanya dilihat dari video yang diunggah akun TikTok ini Banjarnegara, Selasa, 7 Januari 2025. Jokowi menilai keputusan memberhentikan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia merupakan hasil evaluasi. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Amin. Roy Shakti memberikan pesan terbuka kepada masyarakat soal kabar wafatnya pemilik kantor hukum LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim. Menurut Roy Shakti, Alvin Lim merupakan salah satu sosok advokat yang berjasa dalam khazanah kasus investasi bodong. Roy Shakti meminta masyarakat untuk memaklumi perilaku Alvin Lim dalam polemik uang donasi Agus Salim yang kerap mengundang kontroversi. Anggap aja ini adalah sarana Alvin Lim untuk memberikan hiburan terakhir kepada masyarakat, ucap Roy Shakti. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Amin. Kabar duka datang dari Alvin Lim. Pengacara 47 tahun tersebut meninggal dunia pada Minggu, 5 Januari 2025. Menurut Farhad Abbas, rekannya mengembuskan napas terakhir saat tengah menjalani cuci darah di Rumah Sakit Tangerang. Alvin Lim meninggal dunia secara mendadak. Lelaki tersebut seharusnya dijadwalkan pergi mengantar Agus Salim ke Singapura pada pekan depan dan melanjutkan pengobatannya sendiri ke Cina dalam waktu dekat. Diketahui sebelumnya, Alvin Lim saat ini masih intens menjalani pengobatan karena masalah ginjalnya. Beberapa kali Alvin bolak-balik ke Cina untuk menjalani perawatan. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Amin. Momen pergantian tahun 2024 ke 2025 dirayakan dengan meriah oleh keluarga Raffi Ahmad. Kedua anak laki-lakinya, Rafathar dan Rayanza tampil kece ketika ikut pesta tahun baru di Singapura. Begitu pula Rayanza yang juga tampak sangat menikmati suasana. Salah satu foto yang mencuri perhatian adalah ketika Rafathar seolah akan mencium adiknya. Momen gemas tersebut pun menarik perhatian netizen. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Amin. Pengacara Farhad Abbas telah membenarkan kabar bahwa temannya, pengacara Alvin Lim meninggal dunia. Kabar ini cukup mengejutkan buat Farhad Abbas. Pasalnya, baru semalam sang pengacara teleponan dengan Alvin Lim. Mereka membicarakan soal kabar terkini polemik donasi 1,5 miliar rupiah Agus Salim. Adapun Farhad Abbas menjelaskan bahwa sang kawan belum lama ini baru pulang dari Cina usai menjalani pengobatan. Rencananya juga, Alvin Lim akan menemani Agus Salim berobat ke Singapura pada pekan depan. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Amin. Bopa Castello dapat umrah gratis dari Raffi Ahmad setelah lunasi utang. Bopa Castello pulangkan uang pinjaman dari Raffi Ahmad sebesar 80 juta rupiah yang digunakan untuk renovasi rumah. Menariknya, setelah mengembalikan uang yang dipilih, klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Amin. Komentar Baim Wong di unggahan Ayu Ting Ting disorot. Momen spesial Ayu bersama keluarga besar dan beberapa tetangganya terekam dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Ayu Ting Ting 92. Kemeriahan yang dirasakan Ayu tampaknya turut dirasakan oleh para pengikutnya di Instagram, termasuk aktor Baim Wong, yang diketahui meninggalkan komentar pada unggahan ibu satu anak itu. Dalam unggahan tersebut, Ayu membagikan momen saat menikmati kembang api hingga memberikan saweran kepada warga. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Amin. Cerita bopak lunasi utang 80 juta rupiah ke Raffi Ahmad, walau nggak ditagih. Komedian Bopak Castello membagikan cerita andil Raffi Ahmad dalam kehidupannya. Bopak ingat banget ketika Raffi Ahmad meminjamkan uang 80 juta rupiah untuk membantu dirinya merenovasi rumah. Bopak menceritakan usahanya mencoba bayar utang ke Raffi Ahmad pakai uang receh hingga mencicil. Meski Raffi Ahmad nggak pernah menagih, Bopak sadar untuk melunasi utang tersebut. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Amin. Alasan Shin Tae-yong dipecat PSSI akhirnya terungkap. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI memecat pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong.
Erick Thohir mengatakan bahwa proses pemecatan Shin Tae-yong sudah menjadi wacana sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ketika Cina mengalahkan Indonesia. Ia juga menyebut, pemecatan ini sudah dipertimbangkan dan untuk kebaikan timnas Indonesia. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Amin. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik merespons dipecatnya Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Kim Sang-sik yang menjadi rival baru Shin Tae-yong di Asia Tenggara cukup terkejut. Apalagi keduanya sempat bertemu usai skuad Garuda mengalahkan Arab Saudi. Pelatih Vietnam itu menyayangkan bahwa Shin Tae-yong dipecat dari timnas Indonesia. Namun, ia yakin bahwa seniornya di Korea tersebut akan mendapatkan masa depan yang bagus. Shin Tae-yong adalah pelatih dan senior yang hebat. Dia orang baik. Jadi, saya pikir ada jalan yang bagus untuk masa depannya, pungkas pelatih Vietnam. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Besaran kenaikan pajak pertambahan nilai, PPN, sebesar 12% resmi berlaku pada Rabu, 1 Januari 2025. Kenaikan PPN 12% hanya berlaku untuk barang-barang yang tergolong mewah saja. Dilansir dari Kompas.com, berikut daftar barang yang tidak terkena PPN 12%. 1. Beras jagung, 2. Kedelai, 3. Buah-buahan, 4. Sayuran, 5. Ubi jalar, 6. Ubi kayu, 7. Gula, 8. Ternak dan hasilnya, 9. Susu segar, 10. Unggas, 11. Hasil pemotongan hewan, 12. Kacang tanah, 13. Kacang-kacangan lain, 14. Padi-padian, 15. Ikan, 16. Udang, 17. Biota lainnya. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Amin. Kesedihan Marcelino Ferdinand usai Shin Tae-yong dipecat. Gelandang tim nasional, Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, menuliskan pesan perpisahan yang sangat mendalam untuk pelatihnya, Shin Tae-yong, yang baru dipecat oleh PSSI. Bos, aku cuma ingin mengucapkan terima kasih untuk semua hal yang sudah kamu lakukan dan sampai bertemu kembali kelak di masa depan, ditulis pria yang akrab disapa Marceng itu. Marcelino juga menantikan pertemuannya dengan Shin Tae-yong pada Maret mendatang. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Amin. Kendati belum remaja, Rafathar Malik Ahmad dan Bilqis Humairah Razak mendapat uang jajan yang cukup fantastis dari kedua orang tua mereka masing-masing. Ayu Ting Ting mengungkap kalau dia tak memberikan uang jajan dalam bentuk tunai, kartu tersebut diisi Rp500.000 tiap minggu atau setara Rp2 juta per bulan. Saat usia 7 tahun, Rafathar Malik Ahmad diriwayatkan memiliki besaran uang jajan Rp100.000 sehari. Itu berarti dalam sebulan, Rafathar mendapat Rp2,8 juta hingga Rp3,1 juta. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Amin. Dedi bercerita bahwa ibunya sempat tertarik menjadi seorang muslim. Bahkan ucapannya dimulai dengan pertanyaan kepada cucunya, Aska, mengenai menjadi mualaf. Sempat kaget, Dedi mengeluarkan diri untuk membantu ibunya masuk Islam jika sudah siap. Namun, selang beberapa waktu, Heniwati berubah pikiran. Dia setia pada agamanya yang lama. Baik Heniwati maupun Omar Sunjojo adalah seorang Katolik. Katolik juga agama yang kini dianut putra Dedi, Aska Corbuzier. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Amin. Penampilan ketiga anak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina saat merayakan malam pergantian tahun 2025 mencuri perhatian. Ketiganya mengenakan baju batik dengan motif yang sama. Kemeja Rafathar yakni Barocho Kids T-shirt dibanderol dengan harga Rp5,85 juta. Sementara punya Rayanza dengan model yang sama namun harganya Rp5,4 juta. Lili memakai Barocho baby dress yang dibanderol dengan harga Rp7,4 juta. Bagaimana menurut kalian? Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Amin. Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo alias Deddy Corbuzier merupakan anak dari pasangan Omar Sunjojo dan Heniwati. Kala itu, kedua orang tua Deddy Corbuzier memilih untuk hijrah ke Jakarta demi mengejar mimpi.
Heniwati sendiri sebenarnya merupakan anak dari keluarga kaya raya yang memiliki pabrik rokok dan emas di Malang. Sementara sang ayah adalah pria dari Banyuwangi, Jawa Timur. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Amin. PSSI pecat Shin Tae-yong, begini respons Jokowi. Juru taktik asal Korea Selatan itu diberhentikan usai memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, merespons hal tersebut. Ia ditanyakan ke Erick Thohir, tanyakan ke Ketua PSSI. Semua keputusan ada di sana, katanya dilihat dari video yang diunggah akun TikTok ini Banjarnegara, Selasa, 7 Januari 2025. Jokowi menilai keputusan memberhentikan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia merupakan hasil evaluasi. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Amin. Roy Shakti memberikan pesan terbuka kepada masyarakat soal kabar wafatnya pemilik kantor hukum LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim. Menurut Roy Shakti, Alvin Lim merupakan salah satu sosok advokat yang berjasa dalam khazanah kasus investasi bodong. Roy Shakti meminta masyarakat untuk memaklumi perilaku Alvin Lim dalam polemik uang donasi Agus Salim yang kerap mengundang kontroversi. Anggap aja ini adalah sarana Alvin Lim untuk memberikan hiburan terakhir kepada masyarakat, ya ucap Roy Shakti. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Amin. Kabar duka datang dari Alvin Lim. Pengacara 47 tahun tersebut meninggal dunia pada Minggu, 5 Januari 2025. Menurut Farhad Abbas, rekannya mengembuskan napas terakhir saat tengah menjalani cuci darah di rumah sakit Tangerang. Alvin Lim meninggal dunia secara mendadak. Lelaki tersebut seharusnya dijadwalkan pergi mengantar Agus Salim ke Singapura pada pekan depan dan melanjutkan pengobatannya sendiri ke Cina dalam waktu dekat. Diketahui sebelumnya, Alvin Lim saat ini masih intens menjalani pengobatan karena masalah ginjalnya. Beberapa kali Alvin bolak-balik ke Cina untuk menjalani perawatan. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Amin. Momen pergantian tahun 2024 ke 2025 dirayakan dengan meriah oleh keluarga Raffi Ahmad. Kedua anak laki-lakinya, Rafathar dan Rayanza tampil kece ketika ikut pesta tahun baru di Singapura. Begitu pula Rayanza yang juga tampak sangat menikmati suasana. Salah satu foto yang mencuri perhatian adalah ketika Rafathar seolah akan mencium adiknya. Momen gemas tersebut pun menarik perhatian netizen. Klik tombol like dan subscribe agar keluarga kita bisa terus bahagia. Amin. Pengacara Farhad Abbas telah membenarkan kabar bahwa temannya,